Jadi kitab Usfuriyah yang hadis yang pertama niku hadis yang pertama an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi dari Abdullah bin Umar niku dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dawuh. Jadi wong-wong orang-orang yang apa yang bersifat kasih sayang, mereka niku disayangi Tuhan yang Maha Pengasih. Maka hendaklah kalian semua apa menyayangi makhluk yang ada di bumi. Yang ada di bumi, pokoknya makhluk yang ada di bumi. Niscaya makhluk yang di langit pasti akan menyayangi kalian. Jadi ada cerita hikayah niku seorang kasih sayangnya seorang Sayyidina Umar terhadap burung pipit. Ini dalam pembahasan Usfuriyah ini pasti ada burung pipit. Jadi pada suatu ketika sahabat Umar bin Khattab niku sahabat Umar niku berpergian di kota Madinah, terus tiba-tiba melihat anak kecil yang sedang nopo menggenggam seekor burung pipit. Dimain-main, dibuat mainan. Kemudian karena Sayyidina Umar itu punya kasih sayang terhadap nopo burung tadi, ya, melihat kasihan burungnya dibuat mainan, seketika burung itu dibeli oleh Sayyidina Umar. Habis dibeli terus dilepaskan. Nah, itu setelah Sayyidina Umar wafat niku jumhurul ulama atau mayoritas para sahabat niku bermimpi berjumpa nopo Sayyidina Umar. Kemudian bertanya nopo, piye kabar? Bagaimana Allah berbuat kepada engkau ya Sayyidina Umar? Dan Umar dawuh, ya Allah Subhanahu wa taala pun ya sudah mengampuni saya dan membebaskan nopo dari siksaan. Terus apa tuh? Sebabnya apa? Apa sebabnya? Apa karena mungkin kedermawanmu, mungkin nopo keadilan, nopo kesuhudanmu? Oh, mboten. Jadi ketika para manusia nopo meletakkan aku dalam nopo kubur dan menimbun aku dalam liang lahat, kemudian mereka pulang. Dia. Terus Sayyidina Umar merasa sendiri, saya merasa sendiri di sini. Terus aku sendiri dalam kubur. Kemudian datang dua malaikat masuk dalam kubur. Kemudian dalam hal ini ketika itu akalku menjadi hilang, dalam artian aku bilang nih terus merasa wedi. Ini kita mungkin sebabnya semisal ada perbedaan, pokoknya ini dalam kitab Usfuriyah. Jadi merasa takut karena kewibawaan kedua malaikat. Keduanya lalu memegang tanganku, menundukkan, kemudian menanyai. Kebetulan ada suara hatif. Suara hatif itu apa? Suara tanpa rupa. Walandau, wahai kedua malaikat. Suara hatif ini dawuh ngoten. Wahai kedua malaikat, tinggalkanlah apa seorang hamba ini. Ya, hamba ini tinggalkan. Enggak usah, jadi ora usah engkau tanya dan tidak usah engkau takut-takuti. Intinya sebab napa? Aku kasih sayang kepadanya dan aku bebaskan apa siksaan baginya karena dia seorang yang kasih sayang kepada seekor burung pipit sewaktu di dunia. Maka di akhirat aku kasih sayang kepadanya. Itu gara-gara apa Sayyidina Umar cuman kasih sayang kepada seekor burung pipit. Gara-gara itu dia dibebaskan dari apa jenenge siksaan. Dibebaskan dari siksa kubur. Terus ada seorang hikayah lagi niki napa? Hikayat belas kasihan apa seorang ahli ibadah pada zamannya Bani Israel. Pada zaman Bani Israel. Jadi ada seorang ahli ibadah niku di zaman Bani Israel melewati sebuah tumpukan pasir di gurun pasir. Kemudian waktu itu kebetulan orang-orang Bani Israel itu dalam musim paceklik, kesulitan makan dan kelaparan, intinya corona. Maka timbul rasa belas kasihan seorang abid terhadap mereka. Kemudian di dalam hatinya tergores ada keinginan, ya Allah, andai kata tumpukan pasir ini dapat menjadi tepung, sungguh aku pasti akan mengenyangkan perut mereka. Dalam hal itu maka Allah niku memberikan wahyu kepada salah satu seorang nabi pada zaman itu, kaum Bani Israel, agar mengatakan kepada ahli ibadah tadi, abid tadi, jadi ben ngomong, jadi sesungguhnya Allah itu telah menetapkan pahala kepadamu. Jadi andaikan pasir itu dapat menjadi tepung lalu kamu sedekahkan cuman gara-gara itu, maka siapa yang berbelas kasihan kepada hamba Allah, niscaya Allah pasti akan mengasihinya. Sebab hakikat seorang ahli ibadah itu ketika merasa belas kasihan kepada para hamba Allah itu dengan ucapan
cuman gara-gara ucapan andai kata pasir ini dapat menjadi tepung, sungguh aku nopo akan mengenyangkan mereka. Dengan niat baiknya itu, cuman dengan niat yang seperti itu, ia memperoleh pahala seperti hal itu dilakukan dengan sesungguhnya. Jadi terapkan, misalnya kita bertemu dengan orang-orang yang merasa tidak mampu, orang-orang di pinggiran, atau orang-orang yang merasa ada di bawah kita. Kita cukup, misalkan kita dalam segi materi, dalam uang tidak bisa, nggak ada, uangnya tidak ada. Kita cukup, ya Allah, semoga, ini dari guru saya, Ustadz Amin. Jadi semisal ada orang yang merasa tidak, atau orang pokoknya kita tidak mau memberi, tidak bisa, tidak mampu memberi uang, cukup dengan memberi apa? Fatihah. Jadi gini, misalnya contoh, ya Allah kasihan, ya Allah, semoga diberikan rezeki yang baik untuk saya dan dia, atau mereka doa Al-Fatihah kayak gitu. Dan itu tanda bukti bahwa kita itu